Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan dengan nomor induk mahasiswa 20383042101. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ushul Fiqh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kias. Pengertian kias secara etimologis berasal dari kata qadar yang artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Ahli ushul fiqh menjelaskan, kias adalah mempersamakan suatu peristiwa hukum yang tidak ditentukan hukumnya oleh nas dengan peristiwa hukum yang ditentukan oleh nas, bahwa ketentuan hukumnya sama dengan hukum yang ditentukan oleh nas. Nas itu sendiri adalah petunjuk bagi manusia yang ada dalam Al-Quran. Kias dalam bahasa Arab berasal dari kata kosa, yakisu, kaisan, yang artinya mengukur, menyamakan, dan ukuran. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana cara mengoperasionalkan kias ini? Cara mengoperasionalkan kias yakni dimulai dengan mengeluarkan hukum yang ada pada kasus yang disebutkan dalam nas. Setelah itu kita teliti ilatnya, selanjutnya kita cari dan teliti ilat yang ada pada kasus yang tidak disebutkan dalam nas. Sama ataukah tidak? Jika sudah diyakini bahwa ilat yang ada dalam kedua kasus tersebut ternyata sama, maka kita menggunakan ketentuan hukum pada kedua kasus ini berdasarkan ilat. Ilat itu apa sih? Ilat ialah suatu sifat yang nyata, terang, tidak bergeser, yang dijadikan pergantungan suatu hukum yang ada munasobah di antaranya dengan hukum itu. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kias. Mengenai hakikat kias, terdapat 4 unsur rukun yang setiap kias, yaitu suatu wadah atau hal yang telah ditetapkan sendiri hukumnya oleh pembuat hukum. Ini disebut makis ilaihi atau ashal atau musyabah bihi, yang artinya sesuatu yang telah ditetapkan oleh nas. Yang kedua yaitu suatu wadah atau hal yang belum ditemukan hukumnya secara jelas dalam nas syara. Ini disebut makis atau furu atau musyabah. Yang ketiga, hukum yang disebut sendiri membuat hukum syar'i pada ashal. Berdasarkan kesamaan ashal itu dengan furu dalam ilatnya, para mujahid dapat menetapkan hukum pada furu. Ini disebut hukum ashal. Ilat hukum yang terdapat pada ashal dan terlihat pula oleh mujtahid pada furu. Selanjutnya yaitu dalil hukum kias. Dalam hal penerimaan ulama terhadap kias sebagai dalil hukum syara, Muhammad Abu Zahra membagi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok jumhur ulama yang menjadikan kias sebagai dalil syara. Dengan kata lain, mereka menggunakan kias dalam hal-hal tidak terdapat hukumnya dalam nas Al-Quran atau sunnah dan ijma ulama. Mereka menggunakan kias secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran. Selanjutnya yaitu ulama Zahiriyah dan Syiah Imamiyah yang menolak penggunaan kias secara mutlak. Zahiriyah juga menolak penemuan ilat atas suatu hukum dan tidak menganggap perlu mengetahui tujuan ditetapkannya suatu hukum syara. Selanjutnya yaitu kelompok yang menggunakan kias secara luas dan mudah. Mereka pun berusaha menggabungkan 2 hal yang tidak terlihat kesamaan ilat di antara keduanya, kadang-kadang memberi kekuatan yang lebih tinggi kepada kias sehingga kias itu dapat membatasi keumuman sebagian ayat Al-Quran atau sunnah. Selanjutnya yaitu dalil yang dikemukakan jumhur ulama dalam menerima kias sebagai dalil syara adalah yang pertama yaitu dalil Al-Quran. Allah memberi petunjuk bagi penggunaan kias dengan cara menyamakan 2 hal sebagaimana terdapat dalam surat Yasin ayat 78-79 yang artinya, dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan kali yang pertama dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk.
Jadi, kias ini sudah ada dalam dalil Al-Quran. Selanjutnya yaitu dalil sunnah, hadis mengenai percakapan Nabi dengan Uwas ibnu Jabal saat ia diutus ke Yaman untuk menjadi penguasa. Nabi memberi petunjuk kepada sahabatnya tentang penggunaan kias dengan membandingkan antara dua hal, kemudian mengambil keputusan atas perbandingan tersebut. Yang di sini dimaksud dalam dalil sunnah itu sudah ada antara Nabi dengan Uwad ibnu Jabal saat ia diutus ke Yaman untuk menjadi penguasa. Selanjutnya itu athar sahabat. Adapun argumentasi jumhur ulama berdasarkan athar sahabat dalam penggunaan kias adalah yang pertama surat Umar Ibnu Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari sewaktu diutus menjadi qadi di Yaman. Para sahabat Nabi banyak menetapkan pendapatnya berdasarkan kias. Misalnya contoh yang populer adalah kesepakatan sahabat mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Nabi. Kita lanjut ke syarat-syarat kias. Syarat yang harus dipenuhi oleh rukun kias yaitu ashal atau pokok. Ashal atau pokok yaitu adanya ashal harus lebih dahulu dari cabang atau far'un. Ashal sudah mempunyai hukum yang ditetapkan dengan nas. Yang kedua yaitu far'un atau cabang. Far'un atau cabang yaitu adanya cabang tidak boleh dahulu dari sapa asal. Seperti wudu tidak sah dikiaskan dengan tayamum. Karena perintah wudu lebih dahulu dari tayamum. Cabang tidak mempunyai ketentuan hukum sendiri. Yang berarti bila nas datang untuk cabang, maka dikiaskan menjadi batal. Ilat yang terdapat pada cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada ashal. Ilat sendiri sudah saya jelaskan tadi ya, hukum yang ditetapkan atau cabang harus sama dengan hukum ashal. Selanjutnya yaitu ilat atau titik persamaan atau alasan. Ilat harus tetap berlaku manakala ada ilat tertentu ada hukum dan tidak ada hukum bila ilat tidak ada. Ilat harus berpengaruh terhadap hukum, artinya hukum harus terwujud ketika terdapat ilat. Misalnya, ilat memabukkan menjadikan haramnya minuman keras. Ilat harus terang dan tertentu. Misalnya, berpergian menjadi ilat bolehnya mengqashar sholat. Maksudnya, jika kita berpergian, ilat memperbolehkan mengqashar sholat. Selanjutnya yaitu ilat tidak berlawanan dengan nas. Kenapa tidak berlawanan? Bila terjadi ilat menghasilkan hukum yang berlawanan dengan nas, maka nas itu yang didahulukan. Selanjutnya yaitu rukun qiyas. Rukun qiyas al-aslu atau pokok. Sumber yang berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum, yaitu masalah yang menjadi ukuran atau tempat yang menyerupakan. Dalam kata lain, para fuqaha mendefinisikan al-aslu sebagai objek qiyas, di mana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepada dan musyabah bih atau tempat menyerupakan. Juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Selanjutnya yaitu al-far'u atau cabang. Al-far'u adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nas. Fara' yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Selanjutnya itu al-hukum. Apa itu al-hukum? Al-hukum adalah hukum yang dipergunakan qiyas untuk memperluas hukum dari asal ke far'a atau cabang, yaitu dari hukum dari ashal yang telah ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada far'a. Selanjutnya yaitu al-ilah atau sifat.
Ilat adalah alasan serupa antara asal dan far atau cabang, yaitu suatu sifat yang terdapat pada as. Dengan adanya sifat itulah as mempunyai suatu hukum, dan dengan sifat itu pula terdapat cabang yang disamakan. Begitulah penjelasan dari saya, semoga memenuhi tugas UAS akhir semester mata kuliah Ushul Fiqh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.